Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa, dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Bismillah, kita pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kitab Umdatul Ahkam dengan ini babul jami. Ini satu kekhususan di kitabnya Syekh Al-Maqdisi. Itu dikenal babnya bab jami, bukan kitab jami. Jadi kalau kitab jami itu kitab yang menghimpun berbagai persoalan di dalamnya. Sementara ini Umdatul Ahkam. Umdah artinya dasar, ahkam artinya hukum-hukum. Jadi hukum-hukum dasar dalam perkara agama kita di sini di kitab ini. Di dalamnya kitab Umdah ini ada babu jami, bab yang menghimpun banyak persoalan, tapi satu masalah, yaitu babu jami fis salah. Bab jami, bab dikumpul perkara-perkara salat, tapi pembahasannya beda-beda. Nah, itu disebut jami. Jami itu mengumpulkan. Ada 9 nanti hadis di kitab di bab ini akan kita bahas. Semuanya membahas tentang salat, tapi tidak sama pembahasannya, sehingga disebut jami. Dan inilah kekhususan di kitab ini. Dia menghimpun seperti baru-baru kan kita pembahasan tentang bab sutra. Ya, kita sebelumnya sujud sahwi. Itu semua bab salat. Ini masih bab salat tetapi dijamikan, dikumpulkan perkara-perkara tentang salat. Ini kekhususan di kitab ini dan cukup jarang pembahasan kitab seperti ini, kecuali memang kitabnya kitab jami. Seperti adab-adab itu Pak rata-rata jami. Adab tidur, adab bangun tidur, adab makan, adab berpakaian, adab masuk masjid, keluar masjid, adab pada orang tua. Itu jami memang, karena pembahasannya banyak. Sekarang kita apa bab jami tentang ini, yakni satu hadis. Inilah hadis pertama di kitab di babu jami ini. An Abi Qatadah Ibn Rabi'il Ansari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Satu hadis, mungkin ini pembahasan kita malam hari ini. Ya, ini babu jami'nya di bab 20 ini, bab 20 ini, pembahasan ke-20. Inilah yang dibahas. Dari 9 hadis nanti pembahasan jami'nya.
hadis Abi Qatadah. Ini kita ketahui bahwa sahabi Nabi SAW namanya Abi Qatadah. Kalau satu itu sahabi, banyak sahabat. Kalau perempuan sahabiyah, atau biasa disebut ashabu, ya, atau wasahbi. Itu sahabat artinya orang yang menyertai hidupnya Nabi SAW dalam keadaan dia beriman. Siapa ini Abi Qatadah? Dikenal sosok sahabat yang paling pemberani dari sekian sahabat. Kalau ada sahabat yang paling berilmu, paling dermawan, paling sabar, paling mustajab doanya, ini Abi Qatadah terkenal sebagai paling pemberani. Abi Qatadah terkenal kalau pasukannya Nabi itu pasukan berkuda. Abi Qatadah sosok Nabi yang pernah di perang Uhud menjadi pembela Nabi SAW. Kena panah matanya, saking kencangnya panah itu, Pak, keluar biji matanya satu, hampir putus keluar. Cuma memang Abi Qatadah rencana waktu itu masih persis mau menikah, lalu pergi berperang. Ya, direncanakan kalau sudah pulang dari perang itu, maka dia akan menikah. Tapi hampir tidak jadi menikah, Pak, karena ya kalau buta matanya satu begini. Sahabat mengatakan, "Hai, kamu tidak bisa lagi mati syahid ini karena engkau sudah kehilangan satu biji matamu. Kau sulit lagi." Tapi beliau berkata, bawa saya kepada Nabi SAW dengan izin Allah, Pak. Nabi bertanya dengan sambil tersenyum. Nah, seperti sudah ada bisikan dari Allah tentang Abi Qatadah ini, bahwa dia akan menjawab sesuatu yang membuat Nabi tersenyum. Wahai Abi Qatadah, inginkah engkau satu, kudoakan saja supaya kau sembuh, tapi tidak ada jaminan surga bagimu. Atau wahai Abi Qatadah, biarkanlah biji matamu satu, dengan kamu dapat surga dengan kesabaranmu itu. Jadi kalau kau bersabar, wahai Abi Qatadah, satu biji matamu jaminanmu surga. Tapi kalau kau doakan sembuh, insya Allah kau sembuh, dan tidak ada jaminan surga bagimu. Abi Qatadah menjawab, ya Rasulullah, doakan saya tetap bisa masuk surga dan mata aku tetap sembuh. Itu yang membuat Nabi tersenyum. Dua-duanya didapat. Bukan main, Pak, bayangannya Nabi Qatadah mau menikah. Ya, itu, dan alhamdulillah didoakan Nabi dan sembuh, biji matanya kembali, Pak. Dan hampir tidak ada sahabat yang bisa bedakan. Bahkan berkatakan, ketika Nabi memasukkan biji mataku dan dia mendoakan saya tidak tahu yang mana yang sakit, mana yang tidak sakit. Dan itulah salah satu 33 mukjizat Rasulullah. Salah satu ini, pernah memasukkan biji mata yang keluar lalu sembuh seperti semula dan tanpa operasi, Pak. Ya. Ini beliau adalah Al-Ansari, ya, karena beliau orang Madinah, ya, disebut sebagai penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak menarik kalau kita baca sosok inspirasi bagi kita itu, Pak. Ya, Abi Qatadah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, bahwa Abi Qatadah lah inilah yang mendengarkan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli'a raka'ataini. Apabila seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan mereka itu duduk sampai dia sholat 2 rakaat.
Ya, kita nanti pahami baik-baik ini hadis ini, Pak. Apabila seorang dari kalian itu masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Apabila masuk masjid, jangan langsung duduk. Apabila masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Kita lihat syarah hadis ini dengan hadis yang lain. Kami ambil hadis yang lain, Mbak, ya. Kalau penulis kitab ini cuma satu saja hadis. Cuma tugas kita dalam mensyarah sebuah kitab tentu tidak boleh mandiri sebuah pembahasan. Ini hadis yang lain an Jabir. Berarti hadis ini ada Jabir juga radhiyallahu an. Ini Jabir, kita ketahui seorang sosok sahabat Nabi, Pak. Ya, 9 bersaudara, 8 saudaranya perempuan semua, beliau sendiri laki-laki. Dan itu menarik juga. Masih kecil semua saudaranya sudah meninggal. Bapaknya itu ya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Ya. Karena itu beliau ongkosi saudara-saudaranya ini. Beliau biayai, Pak. Ini Jabir. Ya, beliau mengatakan qala ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah utang, Pak. Dia temui Nabi di masjid. Ini banyak nanti riwayat berkaitan tentang Jabir. Ya, ini sosok juga anak muda, termasuk ranking 8 dari perawi hadis yang terbanyak. Masuk ranking 8 Jabir. Dia menemui Nabi, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Dia menemui Nabi di masjid. Ya, begitulah kehidupan orang beriman, Pak. Kalau mau dapatkan itu seorang beriman, cari waktu sholat. Ada itu di masjid. Ada di masjid, Pak. Kalau waktu sholat, orang beriman itu kantornya di masjid. Kalau ada orang beriman, Pak, mau uji keimanannya, cek dia. Waktu sholat, janjian di masjid. Ada itu. Kalau ada orang waktu sholat pernah ada di rumahnya, Pak, curiga imannya. Kalau fisiknya dia sakit, ya wajar. Tapi kalau fisiknya sehat, Pak, baru ada di rumahnya, imannya pasti bermasalah. Karena laki-laki itu sejatinya bukan tempat sholat waktu itu di rumahnya, tapi di masjid. Begitu ciri sosok, Pak. Jadi kalau bapak nanti mau tes calon menantu, panggil di masjid. Atau janjian ke di masjid. Terutama waktu subuh, Pak. Cek dia. Tapi jangan satu kali, Pak, karena begadangnya itu. Tapi kalau cek berulang-ulang, kalau ada sudah laki-laki itu, sudah standby-nya itu di masjid, Pak, itu ciri-ciri itu, sudah hidup imannya itu. Meskipun tidak ada jaminan bahwa dia lengkap, masih bisa peluang ke dia. Langsung duduk, waktu itu Jabir, langsung duduk. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Shalli rakaatain." Kau salat. Kau sholat 2 rakaat, duduk. Kau sholat dulu, baru temannya bicara. Dia langsung duduk, tapi ditegur oleh Nabi. Berarti waktu itu duduknya orang di dalam masjid karena tidak tahu, duduknya seseorang karena tidak sengaja, duduknya seseorang karena ada hajat, tidak batal untuk sholat tahiyatul masjid. Tidak ada membatalkannya itu kalau masih baru, karena langsung duduk. Tapi beliau berdiri padahal sudah duduk, jadi tidak batal, Pak. Jadi kalau orang duduk sejenak karena ada hajat, berdiri boleh. Itu Jabir bin Abdullah, muttafaqun alaih. Kalau tadi siapa ini punya? Siapa punya tadi? Ya, Qatadah. Ini riwayat siapa? Riwayat Muslim juga. Ya. Kalau ini muttafaqun alaih Bukhari, Muslim. Ya. Sekarang kita masuk masih hadis Bukhari Muslim juga. Nah, tapi ini kasus di masjid juga. Ja'a Sulaik
namanya Sulaik, gelarnya ini ya Ghatafani, ya, sehingga disebut dia Ghatafani. Ini dari dia dari satu kelompok namanya Ghatafani. Yaumal Jum'ah, dia datang ini pada hari Jumat itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub, Nabi sedang khutbah. Datang Sulaik ini, Nabi sedang khutbah, datang Sulaik. Fajalasa, dia duduk. Wa qala lahu, maka Nabi mengatakan kepadanya, yakni kepada Sulaik, ya Sulaik, kau berdiri. Padahal dia duduk. Berarti sekali lagi ini mempertegas duduknya seseorang karena tidak tahu atau salah anggapan, maka itu tidak membatalkan untuk dia salat tahiyatul masjid. Saya ulangi, Pak, tahiyatul masjid di sini istilah ulama. Tidak ada kata-kata Nabi dalam lafaz itu tahiyatul masjid, tapi dipahami lafaznya itu, mafhumnya, pemahamannya adalah dia dalam rangka tahiyah, yakni penghormatan. Dan sebuah hadis meskipun tidak masuk dalam kategori hadis yang disepakati kesahihannya, ada namanya Sunanul Athram, itu beliau mengatakan waktu haqqul masjid, ya, berikan haknya itu masjid. Ma haqquha, apa haknya masjid itu? Mengatakan la tajlis hatta yusalli rak'ataini, jangan kau duduk sebelum salat memberikan. Itu dimaksud dengan penghormatan.